14201127. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A4 semester 1 jurusan perawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Vandrikalo, Escape MKes. Dan video kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem otot. Sistem otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk hidup tersebut bergerak. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf. Melalui beberapa otot dapat bergerak secara otonom. Manusia sendiri memiliki sekitar 650 jenis otot rangka. Berikutnya adalah sistem otot terdiri dari yang pertama axial muscle. Origo dan insertionya pada axial selecton fungsinya menyokong kolumna vertebralis dan kepala, komunikasi nonverbal dan mengunyah. Yang kedua appendicular muscle. Yang berikut axial muscle. Menurut lokasi dan fungsinya terdiri atas yang pertama otot kepala dan leher, yang kedua otot kolumna vertebralis, yang ketiga otot respirasi, dan keempat otot dinding perut, yang kelima otot dasar panggul. Yang berikut ciri-ciri otot. Yang pertama kontraktilitas, yang kedua eksitabilitas, yang ketiga ekstensibilitas, yang keempat elastisitas. Fungsi sistem otot: 1. Pergerakan, 2. Penopang tubuh dan mempertahankan postur, yang ketiga produksi panas. Berikutnya adalah otot rangka. Otot ini dinamakan juga otot lurik karena jika diamankan dari samping, serabut otot ini memperlihatkan suatu pola serat melintang atau bergaris. Irisan melintang otot ini memperlihatkan beribu-ribu serabut otot. Serabut-serabut itu tersusun dalam berkas-berkas yang sejajar dan terikat sesamanya oleh jaringan penyambung yang dilintasi oleh pembuluh darah dan saraf. Berikut otot jantung. Otot jantung dijumpai hanya pada dinding jantung. Struktur otot jantung mirip otot lurik, tetapi nukleus berada di tengah sel dan mempunyai percabangan. Setiap percabangan pada otot jantung terdapat jaringan pengikat yang dinamakan diskus intercalaris. Otot jantung memperagakan pekerjaan di bawah pengaruh saraf tidak sadar, cepat bereaksi terhadap rangsangan, dan tahan terhadap kelelahan. Berikut otot polos. Sel otot polos mempunyai bangun-bangun memanjang dengan kedua ujungnya yang runcing dan nukleus berada di tengah sel otot. Serat myofibril pada otot polos bersifat homogen dan semakin kecil dari serabut otot lurik. Otot polos terdapat pada dinding pembuluh darah, dinding arus, pencernaan, paru-paru, dan ovarium. Otot ini bersifat lambat bereaksi dalam menerima rangsang, tetapi tahan terhadap kelelahan dan memperagakan pekerjaan di bawah pengaruh saraf tidak sadar. Berikutnya adalah jaringan otot. Bagian-bagiannya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah otot kepala. Yang pertama otot frontalis berfungsi untuk mengangkat alis mata. Posisinya terletak di sekitar alis. Yang kedua otot orbicularis oculi berfungsi untuk menutup kelopak mata. Posisinya terletak di kelopak mata. Yang ketiga otot orbicularis oris berfungsi untuk menutup bibir sehingga juga menggerakkan cuping hidung, pipi, dan kulit dagu. Selanjutnya adalah otot kepala dan leher. Yang pertama ada otot wajah, kedua otot ekstrinsik mata dan otot penggerak mata, dan ketiga otot pengunyah, 4 otot yang menggerakkan lidah, 5 otot paring, yang keenam otot leher anterior, yang ketujuh otot yang menggerakkan kepala dan leher. Berikutnya adalah otot yang menggerakkan kepala dan leher. Otot ini berasal dari kolumna vertebralis, dinding torak, gelang bahu. Otot ini bersinergi pada tulang-tulang kranium, terdiri atas otot leher anterolateral, otot leher posterior. Berikutnya adalah otot paring. Otot ini ikut membentuk paring yang berupa terowongan, berperan dalam proses menelan, kebanyakan disarafi oleh envagus. Berikut otot kolumna vertebralis. Merupakan otot yang sangat komplit, mempunyai origo dan esertio pada berbagai-bagai alat.
Seluruh otot ini ditutupi oleh punggung superficial. Otot ini terdiri dari yang menegakkan leher dan kolumna vertebralis. Berikut otot spine. Otot trapezius berfungsi untuk memperkuat bahu. Otot lutetium dorsi berfungsi untuk memperkuat punggung. Selanjutnya ada otot respirasi. Bisa dilihat bagian-bagiannya pada gambar. Yang berikut adalah otot respirasi. Yang pertama, inspirasi. Otot berkontraksi sehingga ukuran kofum torak meningkat dan paru diisi dengan udara. Yang kedua, ekspirasi. Beberapa otot berkontraksi dan sebagian lagi relaksasi, menyebabkan ukuran kofum torak menurun dan udara keluar dari paru. Berikut letak otot respirasi. Terletak di bagian anterior dan posterior dinding torak. Ditutup oleh otot superficial dinding torak. Dua buah otot dinding posterior torak membantu pernapasan, yaitu M100 posterior superior dan M100 posterior inferior.